Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa surriyatihi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa atimul hajja wal umrata lillah ila al-akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Imam, seluruh perangkat pegawai syarah, ta'mir masjid dan Al-Munawwir. Alhamdulillah, di atas tempat yang berkah ini kami mengajak marilah kita sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu alam, suri teladan kita semua. Izinkanlah kaum muslimin pada hari ini, menurut penanggalan tanggal Hijriah, kita sudah berada tanggal 1 Dzulqa'dah. Olehnya itu, insyaallah kami akan membawakan khutbah dengan judul ibadah haji sebagai kemerdekaan dan kemenangan yang hakiki. Jamaah rahimakumullah, ashurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa haji itu pada bulan-bulan tertentu. Barang siapa yang akan menyelenggarakan dan berniat untuk berhaji, maka tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak boleh bertengkar dalam suasana berhaji. Bulan-bulan tertentu yang dimasukkan jamaah sekalian adalah mulai Syawal, kemudian memasuki Dzulqa'dah, selanjutnya memasuki bulan inti haji yaitu Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, al-hajju arafah, haji itu adalah di Arafah. Jamaah rahimakumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau tidak ada halangan, Allah meridhoi umat Islam Kabupaten Pindrang yang berjumlah 393 orang akan berangkat menunaikan ibadah haji, yaitu pada tanggal 6 Dzulqa'dah. Jamaah rahimakumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada keunikan ibadah haji apabila kita pelajari, kita cermati dalam ajaran agama kita.
perintah berhaji sebagaimana dalam Quran yang kami bacakan sebelumnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dalam Al-Quranul Karim ayat yang lain, Quran surah Al-Baqarah 196, Allah berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jamaah rahimakumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang memerintahkan jenis haji, wa'timul hajja wal umrata. Kalau mencermati ayat surah Al-Baqarah ayat 196 ini, pastilah semua orang memahami bagi orang-orang yang sudah menyelenggarakan ibadah haji bahwa sunnah Rasulullah menyelenggarakan ibadah haji dengan mengambil haji tamattu. Ya majmur rahimakumullah. Insyaallah umat Islam Kabupaten Pinrang yang menyelenggarakan ibadah haji akan datang mulai bulan ini sudah mempersiapkan diri. Mereka semua akan memilih haji tamattu. Ada apa dengan haji tamattu? Haji dalam keadaan normal, di mana umat Islam dianjurkan untuk berhaji tamattu agar kondisinya lebih aman, kondisinya lebih ringan, sehingga mereka diwajibkan untuk membayar dam. Ya majmur rahimakumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang unik dari perintah haji ini adalah hadis Rasulullah yang mencantumkan bahwa menyelenggarakan haji itu adalah rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin syahadatani aqamis shalah wa atuz zakat wa shaum Ramadan wal haji. Rasulullah menegaskan rukun Islam itu ada 5. Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama mengucapkan syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan bulan suci dan berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian yang kelima melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada pendekatan penegasan di sini jamaah sekalian, bahwa yang diwajibkan manusia untuk berhaji itu adalah yang memiliki istita'ah, memiliki kemampuan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan? Yaitu yang pertama, memiliki kemampuan finansial, sehingga ada bekal yang ditinggalkan dan ada bekal yang mereka bawa pergi sebagai ongkos. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, istita'ah yang dimaksud adalah sehat jasmani dan rohani. Tahun ini kebijakan pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa jamaah tidak cukup hanya sehat jasmani, tetapi harus lebih-lebih sehat rohani. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, istita'ah yang dimaksud adalah memiliki kemapanan, memiliki ilmu manasik. Karena Rasulullah menjelaskan, jada'anni manasikakum. Kata Rasulullah, ambillah pelajaran seperti pelajaran manasikku, kata Rasulullah. Olehnya itu jamaah sekalian, yang unik selanjutnya dari ibadah haji adalah dalam sejarah kita ketahui bagaimana pembebasan kota Mekah yang kita dengan nama Fathul Makkah. Ada kejadian yang sangat luar biasa jamaah sekalian, bahwa ketika pembebasan kota Makkah berkaitan dengan pasca perjanjian Hudaybiyah, yang oleh banyak kalangan sahabat mengatakan bahwa ketika perjanjian Hudaybiyah, di mana ketika perintah haji di tahun ke-6 Hijriah diperintahkan, kaum kafir Quraisy menghalangi pasukan musyrik
menghalangi kaum muslimin untuk menyelenggarakan ibadah haji. Maka jadilah perjanjian Hudaybiyah yang salah satunya mengatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan umat Islam tidak boleh menyelenggarakan ibadah haji, tetapi untuk menyelenggarakan ibadah umrah dipersilahkan. Sehingga jamaah sekalian, strategi Rasulullah yang menerima perjanjian Hudaybiyah yang di tengah masyarakat dikatakan merugikan kepentingan umat Islam berkaitan dengan perhajian, justru di belakang sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang figur strategi peperangan yang cukup handal, bahkan sampai saat ini tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Jamaah Jumat rahimakumullah, terbukti bahwa ketika tahun ke-8 Hijriah Rasulullah memasuki kota Makkah dengan satu petikan, siapa yang mau aman masuklah ke masjid, siapa yang mau aman masuklah di rumah Abu Sufyan, siapa yang mau aman jangan keluar dari rumah masing-masing. Betapa dahsyatnya kekuatan pasukan Islam di bawah panji-panji kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan konsep daripada keimanan dan kebenaran ini, sehingga dalam Al-Quran Rasulullah SAW mengajarkan melalui firman Allah, Inna fatahna laka fathatan mubina, bahwa sesungguhnya kalian telah diberi kemenangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah melewati makam Ibrahim, Rasulullah mengatakan melalui Al-Quran, wa saqal bad wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana zahuqa, bahwa kebenaran telah datang, keburukan telah hilang. Yakinlah, hakul yakin, bahwa kebenaran pasti akan datang. Ini jamaah sekalian menggugah kepada kita sekalian bahwa rukun Islam artinya apabila tidak dilaksanakan rukun Islam itu, sementara kita memiliki kemampuan dan tidak ada halangan secara syar'i, maka sebenarnya umat Islam yang tidak menyelenggarakan termasuk ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada satu kemerdekaan hakiki daripada ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang atas undanganmu ya Allah. Tidak ada nikmat, tidak ada kekuatan selain dari kekuasaanmu ya Allah. Sehingga jamaah sekalian, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan seseorang yang sudah berniat untuk haji, di situ ada nilai-nilai mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, kata Rasulullah. Seseorang yang meraih haji mabrur tidak ada penggantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala terkecuali surga. Mabrur ketika digaji. Apa yang dimaksud dengan mabrur ya Rasulullah? Rasulullah memberi ilustrasi bahwa mabrur yang dimaksud adalah it'amut ta'am, ifsahus salam. Kalian memberi makan kepada sesama dan menebarkan salam kepada manusia. Wa asim bin nas bil hajji yatuka rijalan ala kulli damir. Allah memerintahkan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, serulah manusia untuk menyelenggarakan ibadah haji. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, siapa yang mau mendengar seruan saya? Allah kembali menegaskan, wa azzim bin nas bil hajji yatuka rijalan ala kulli damir. Seru saja manusia. Dan terbukti sampai hari ini jamaah sekalian, perintah Allah kepada Ibrahim menjadi nyata. Penjuru masyarakat Kabupaten Pindra yang Islam mulai dari Lembang, Batu Lapa dan seterusnya berbondong-bondong untuk menyelenggarakan ibadah haji.
Tetapi mari kita kaji yang terakhir. Melaksanakan ibadah haji secara syariat itu adalah perintah. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami melaksanakan. Tetapi sebenarnya nilai-nilai makruh haji adalah nilai kemanusiaan. Karena hampir seluruh dalil daripada perintah berhaji, bahkan sampai hari ini kita tidak pernah mendengar perintah kepada orang yang beriman untuk menyelenggarakan haji. Tetapi yang diperintah adalah an-nas. Walillahi 'alan-nas wa as-sinnas. Semuanya adalah perintah untuk manusia yang memberikan indikasi kepada kita bahwa sebenarnya di antara perintah syariat dalam beragama yang dipentingkan sekali adalah hablum minan nas, hubungan antar manusia. Semoga khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa syikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiyun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa qailin inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'man wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'watil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran wa la tadhkurul akbar. Aqimis shalah.